Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaitun Mahbubah dengan NIM 211101030001 kelas C1 MPI dari Universitas Islam Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato tentang kewajiban belajar untuk memenuhi tugas mata kuliah studi hadis dan hadis tarbawi dengan dosen pembimbing Ibu Siti Aminah MPD. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Siti Aminah MPD dan yang saya hormati teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada panutan alam, pemimpin umat manusia, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para keluarganya, sahabatnya, dan para tabi'in dan tabi'atnya, serta kepada umatnya yang senantiasa taat menjalankan ajarannya sampai hari akhir. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertema kewajiban belajar. Hadirin yang dirahmati Allah, belajar atau menuntut ilmu merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Tanpa ilmu, manusia tidak dapat melakukan segala hal. Untuk mencari nafkah, kita memerlukan ilmu. Beribadah pun kita juga memerlukan ilmu. Bahkan makan dan minum pun kita memerlukan ilmu. Dengan demikian, belajar merupakan sebuah kepastian yang tidak dapat ditolak, apalagi terkait dengan kewajiban seorang sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan belajar, manusia juga dapat mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak ia ketahui. Selanjutnya, kita sebagai umat muslim harus lebih memperhatikan lagi dalam hal belajar. Karena di dalam agama Islam sudah dijelaskan keutamaan bagi para ilmu pengetahuan. Seperti pada sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dalam hadis tersebut dapat dipahami bahwa belajar saja merupakan suatu kebaikan, apalagi belajar kemudian mengajarkannya. Itu lebih baik karena mengajarkan atau mengamalkannya merupakan pembelajaran yang sebenarnya. Pada hakikatnya, hadis ini memberikan motivasi kepada manusia, khususnya umat Islam, untuk senantiasa menyebarkan pendidikan Al-Quran yang merupakan hudan bagi manusia. Karena jika seorang muslim tidak mengetahui apalagi mengenal Al-Quran, maka bagaimana mungkin ia mendapat petunjuk dan hidayah dari Al-Quran? Dalam Al-Quran juga ditemukan ayat-ayat yang memerintahkan untuk menuntut ilmu, yakni dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada surat Al-Alaq ayat 1-5 ini merupakan perintah kepada manusia untuk belajar. Mengapa pada wahyu pertama ini kita diperintahkan untuk membaca, bukan perintah sholat, puasa, zakat, ataupun perintah haji? Nah, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa sebelum kita beramal atau beribadah, kita wajib untuk berilmu. Oleh karena itu, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Karena dengan belajar, manusia dapat meningkatkan kemampuan dirinya. Dengan belajar, manusia juga dapat mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak ia ketahui. Selanjutnya, kita khususnya sebagai umat muslim harus lebih memperhatikan lagi dalam hal belajar. Dalam agama Islam sudah dijelaskan keutamaan bagi para ilmu pengetahuan. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila syuzu fashuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kutipan ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat mereka yang menuntut ilmu beberapa kali lebih tinggi daripada yang menuntut ilmu. Isyarat ini menandakan bahwa dengan ilmulah manusia bisa menjadi lebih mulia, tidak dengan hartanya, apalagi dengan nasabnya. Dalam sebuah hadis pun disebutkan tentang keutamaan mempelajari ilmu pengetahuan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati." Yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dari dalil di atas sudah dijelaskan bahwa umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu, karena Allah telah menjelaskan bahwa barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya, dan Rasulullah juga menjelaskan tentang belajar ilmu akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Di dalam kata-kata mutiara orang Arab juga menjelaskan tentang belajar, yaitu tuntutlah ilmu dari buayan ibu hingga ke liang lahat.
Hadirin yang dirahmati Allah, kewajiban menuntut ilmu itu sepanjang hidup kita, dimulai dari kita dilahirkan sampai kita di akhir hayat. Kewajiban ini akan terus ada dan tidak akan terlepas hingga akhir hayat kita. Semoga kita dapat menjadi muslim yang dimuliakan Allah dengan ilmu-ilmu yang kita miliki. Amin. Mungkin cukup sekian pidato dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan di hati Anda sekalian, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.